sebagai instrumen akuntabilitas atau pertanggungjawaban Bapak Ibu selama menjabat. Tadi di awal menjabat sebagai manajemen SDM, selama menjabat sudah diawasi. Nah, pada saat Bapak Ibu mengakhiri masa jabatan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita selaku wajib lapor LHKPN selama menjabat bagaimana harta kita. Nah, itu tadi adalah tujuan dan manfaat pelaporan LHKPN. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu mengisi laporan hartanya, kami akan mintakan jenis laporan Bapak Ibu apa gitu ya. Ada 2 pilihan jenis pelaporan, periodik dan khusus. Nah, bagi Bapak Ibu di sini yang baru didaftarkan sebagai wajib LHKPN, tentunya di aplikasinya hanya akan muncul pilihan jenis khusus saja. Tidak akan muncul jenis periodik, kecuali bagi Bapak Ibu yang sebelumnya pernah menjadi wajib LHKPN, mungkin karena suatu hal dinonaktifkan, kemudian 2002 kemarin baru diaktifkan kembali gitu ya, setelah dinonaktifkan, diaktifkan kembali. Nah, itu mungkin masih ada pilihan jenis periodik. Nah, tetapi baru yang didaftarkan saat ini, nah itulah nanti yang baru akan muncul jenisnya khusus saja, tidak akan ada jenis periodik, karena mungkin sebelumnya tidak pernah menjadi wajib LHKPN. Nah, bagi wajib lapor khusus, Bapak Ibu, nanti ada beberapa pilihan di aplikasi. Pertama kali menjabat atau kami sebut sebagai awal menjabat, berakhir masa jabatan atau kami sebutnya sebagai pensiun atau akhir masa menjabat. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang diangkat kembali sebagai penyelenggara negara atau wajib LHKPN di instansinya dan baru didaftarkan ulang gitu ya, diaktifkan kembali akunnya, nah itu dikategorikan juga di aplikasi sebagai khusus awal menjabat juga, seperti itu. Nah, kami ingatkan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin akan pensiun tahun ini, silahkan Bapak Ibu memilih jenis pelaporan khusus akhir menjabat. Jadi kalau misalnya muncul khusus dan periodik, tetapi Bapak Ibu mungkin di bulan April sampai dengan September ada yang akan mengakhiri masa jabatan atau pensiun, Bapak Ibu tidak perlu melapor 2 kali, cukup 1 kali saja, tetapi langsung dibuat khusus akhir menjabat, seperti itu. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang masih aktif selama menjabat sebagai wajib LHKPN dan tahun ini pun juga masih sebagai wajib LHKPN, nanti bisa pilih jenis periodik. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Yasinta, batas waktu pelaporan LHKPN adalah 31 Maret. Tetapi kami berharap Bapak Ibu segera melaporkan, ini sudah hampir minggu kedua gitu ya, sudah minggu kedua Maret. Kami mohon mungkin Bapak Ibu 1 minggu ke depan bisa segera diselesaikan pelaporannya, karena biasanya kalau sudah mepet-mepet tanggal 31 Maret, nah ini biasanya agak sulit Bapak Ibu masuk ke website kami, karena biasanya kendala teknis dan lain sebagainya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa segera melaporkan LHKPN-nya setelah ini. Nah, kemudian bagaimana prinsip utama harta yang akan dilaporkan? Harta yang dilaporkan tadi balik lagi sesuai dengan pengertian LHKPN, ada harta milik penyelenggara negara, ada harta milik pasangan, ada harta milik anak tanggungan, di mana harta yang dicatatkan adalah harta yang penguasaan atas asetnya, kontrol dan benefit atas aset tersebut ada pada penyelenggara negara, pasangan maupun anak dalam tanggungan, meskipun secara dokumen administrasinya mungkin masih atas nama orang lain, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya saya mungkin beli tanah masih atas nama Mbak Irma. Nah, tetapi karena tanah tersebut penguasaan asetnya sudah ada pada saya, ya tentunya tanah tersebut harus saya laporkan. Karena memang penguasaan aset atas harta tersebut ada di saya, meskipun secara dokumen administrasinya masih atas nama Mbak Irma. Nah, berkebalikan, misalnya saya dipinjam KTP saya oleh kakak saya gitu ya untuk pengurusan pembelian kendaraan. Jadi kendaraan tersebut BPKB-nya atas nama saya, tetapi aset tersebut milik kakak saya. Maka atas kendaraan tersebut tidak perlu saya catatkan di LHKPN. Karena kembali lagi prinsip utamanya adalah penguasaan atas asetnya. Karena aset tersebut penguasaannya bukan pada saya gitu ya, hanya nama saya saja yang dipinjam, maka harta tersebut Bapak Ibu tidak perlu laporkan di LHKPN. Termasuk mungkin jika ada harta waris yang belum jelas pembagiannya, ada aset atau harta yang masih dalam sengketa. Nah, itu tidak perlu dicatatkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah jelas pembagian waris atau sudah jelas putusan sengketanya, baru silahkan dicatatkan jika memang menjadi milik Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya apa definisi dari pasangan dan juga anak dalam tanggungan yang ada di LHKPN?
Jadi definisi dari pasangan yang kami maksudkan di LHKPN di sini adalah suami atau istri yang minimal sah secara hukum agama. Kenapa disebutkan secara sah secara hukum agama gitu ya? Kenapa tidak secara hukum negara? Karena ternyata masih banyak kami jumpai penyelenggara negara kami memiliki pasangan lebih dari satu. Dan mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, biasanya aset di pasangan kedua, ketiga gitu ya, itu biasanya bisa jadi lebih besar daripada aset di pasangan pertamanya dia yang sah secara negara tadi gitu ya. Jadi maka dari itu di Perkom 2 tahun 2020 kami definisikanlah pasangan itu minimal sah secara hukum agama. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud sebagai anak tanggungan? Yang dimaksudkan sebagai anak tanggungan di sini tidak hanya anak kandung saja, melainkan ada anak tiri, anak angkat, maupun anak asuh, di mana kami melihatnya dari segi kemandirian finansialnya. Contoh misalnya ada penyelenggara negara memiliki anak usia 31 tahun, tetapi anaknya tersebut mungkin sudah bekerja, namun hasil pekerjaannya tidak bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidupnya setiap bulan, sehingga setiap bulannya masih harus dibantu oleh orang tuanya selaku penyelenggara negara. Nah, anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak tanggungan, karena secara finansial anak tersebut belum mandiri secara 100%. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi anak tanggungan ini kami melihatnya apakah secara finansialnya mampu mandiri 100% ataukah tidak. Kalau sudah mampu mandiri 100% ya silahkan dikategorikan sebagai anak bukan tanggungan. Kalau belum, silahkan dikategorikan sebagai anak tanggungan. Kemudian selanjutnya, berikut adalah alur pelaporan LHKPN yang saat ini berjalan sesuai dengan Perkom 2 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu nanti pada saat submit, kebetulan tahun ini kami sudah menerapkan logic baru di sistem kami, jadi mungkin ada sebagian Bapak Ibu nanti yang pada saat submit langsung mendapatkan tanda terima, ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak mendapatkan tanda terima langsung, berarti tandanya ada hal-hal atau mungkin ada dokumen yang harus dicek terlebih dahulu secara manual oleh verifikator di KPK. Nah, untuk SLA, verifikasi yang berjalan di KPK, di sini adalah maksimal 60 hari kerja. Setelah nanti kami verifikasi hasil laporan Bapak Ibu, jika dinyatakan lengkap, Bapak Ibu akan kami berikan tanda terima lengkap. Jika nanti kami kirimkan Bapak Ibu ternyata ada perbaikan atau dianggap belum lengkap, kami akan emailkan apa saja rincian yang perlu diperbaiki oleh Bapak Ibu. Nah, namun dalam perbaikan tersebut mungkin tahun 2021 dan 2022 kemarin kami masih memberikan diskresi sampai dengan akhir tahun untuk pemenuhan kekurangan tersebut. Namun untuk tahun ini kami akan jalankan sesuai dengan Perkom, yaitu maksimal 30 hari kalender sejak kami mengirimkan pemberitahuan perlu perbaikan ke email Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang mendapatkan dokumen perlu perbaikan gitu ya, mohon nanti bisa dikonfirmasi terlebih dahulu ke kami atau mungkin bisa langsung dilengkapi agar nanti bisa kami verifikasi lanjutan dan mungkin kalau sudah lengkap langsung kami kirimkan tanda terima lengkap. Namun mohon maaf kalau ternyata sampai dengan batas waktu belum dilengkapi juga dan ternyata mungkin sudah diperbaiki tetapi tidak lengkap gitu ya perbaikannya. Nah, mungkin nanti akan kami cek kembali isian Bapak Ibu dan kalau belum lengkap juga mohon maaf laporannya bisa kami kembalikan ke draft atau kami anggap belum lapor atau tidak patuh. Nah, kami tidak berharap Bapak Ibu nanti laporannya akan dikembalikan ke draft, tetapi kami mohon Bapak Ibu nanti jika ada notifikasi perlu perbaikan, kalau ada kendala dalam memperbaikinya, mohon konfirmasi terlebih dahulu kepada kami agar kami bantu carikan solusi untuk Bapak Ibu dalam pemenuhan perbaikan tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu, tahapan pengisian LHKPN kalau bisa kami rangkum, sebetulnya hanya ada 4 poin besar. Meskipun dalam ada 1 poin yang mungkin isiannya akan sangat banyak gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu pastikan bisa login terlebih dahulu, karena biasanya wajib lapor kami ini kalau sudah awal tahun gitu ya, biasanya lupa password dan lain sebagainya, tidak apa-apa, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan admin instansi atau unit kerja di instansinya masing-masing, atau Bapak Ibu bisa reset password secara mandiri. Nah, kalau sudah bisa login, Bapak Ibu tahapan kedua silahkan isi LHKPN-nya atau update hartanya jika sudah pernah lapor LHKPN. Nah, kemudian kalau sudah, nanti sampai dengan halaman review harta, Bapak Ibu akan cek kembali isiannya, angka-angkanya sudah sesuai atau belum. Nah, sampai di situ jangan lupa Bapak Ibu
klik untuk permintaan submit gitu ya, sampai Bapak Ibu bisa mendapatkan kode token dan mengirimkan kode token tersebut. Nah, kalau sudah sampai dengan submit kode token, Bapak Ibu pastikan kembali khususnya bagi wajib LHKPN baru atau mungkin yang terdapat perubahan data keluarga atau mungkin penambahan anak usia 17 tahun, pastikan kembali surat kuasa terkait dengan lampiran 4 itu bisa dikirimkan dan sudah lengkap. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin melihat secara detail teknis pengisiannya menu per menu, silakan cek di panduan aplikasi dalam bentuk video tutorial sudah kami sediakan. Jika Bapak Ibu berkenan dalam bentuk PDF juga sudah kami sediakan dalam menu unduh, nanti ada poin 5, unduh petunjuk teknis pengisian LHKPN. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait poin-poin apa yang harus Bapak Ibu perhatikan dalam pengisian LHKPN. Yang pertama, pastikan memilih jenis laporan yang sesuai dengan jenis laporan Bapak Ibu. Apakah itu khusus ataukah itu periodik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu nanti dalam proses mengisi LHKPN akan ada field-field yang ada tanda bintang merahnya. Nah, field tersebut adalah field yang termasuk dalam kategori wajib diisi. Jadi mohon jangan dikosongkan. Kalau memang tidak ada isinya bisa diisi dengan angka 0 atau bisa diisi dengan strip gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nah, nanti Bapak Ibu bagi yang baru pertama kali mengisi LHKPN, kenapa kami langsung mencontohkannya di data keluarga? Karena biasanya data pribadi dan jabatan itu sudah ada isinya. Bapak Ibu tinggal review saja apakah isiannya sudah sesuai ataukah belum. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silahkan tambahkan data keluarganya di menu data keluarga. Nah, untuk data keluarga, meskipun ada anak yang sudah bukan tanggungan, silakan dicatatkan juga di data keluarga. Namun nanti statusnya jangan lupa, jadi di sini ada hubungan gitu ya. Kalau anaknya bukan tanggungan, silakan dipilih anak bukan tanggungan. Kalau anaknya tanggungan, silakan dipilih anak tanggungan. Tetapi atas anak bukan tanggungan tadi, mohon tetap dicatatkan dalam data keluarga. Meskipun hartanya tidak perlu Bapak Ibu catatkan, tetapi tetap dimasukkan dalam data keluarga. Silakan diisikan field data keluarga yang telah disediakan gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah mengisi data keluarganya, silakan klik simpan. Untuk pengisian data keluarga satu persatu Bapak Ibu ya, jadi mungkin dari pasangan, anak, dan lain sebagainya, silakan diinputkan satu persatu. Setelah mengisikan data keluarga, selanjutnya Bapak Ibu akan mengisikan data harta. Ada 7 kategori harta yang akan Bapak Ibu isikan, tergantung apa yang Bapak Ibu miliki, mulai dari tanah bangunan, kemudian ada alat transportasi atau mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, tarakas, harta lainnya, dan hutang. Nah, Bapak Ibu, untuk pengisian harta-harta tersebut silakan disesuaikan dengan aset yang Bapak Ibu miliki. Namun kami informasikan khusus untuk kas atau setara kas, nah itu silakan Bapak Ibu wajib untuk diisi. Karena mulai tahun 2023 ini kas setara kas itu mandatori gitu ya Bapak Ibu ya, tidak bisa Bapak Ibu kosongkan jika ingin mensubmit LHKPN. Jadi harus diisi kas setara kas termasuk kas setara kas yang atas nama pasangan maupun anak dalam tanggungan. Jadi silakan nanti diisikan termasuk harta-harta lainnya juga gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam beberapa pengisian harta, di sini untuk tanah bangunan dan alat transportasi mungkin sudah jelas gitu ya, apa saja yang harus Bapak Ibu isikan. Namun untuk harta bergerak lainnya, ini ada beberapa kategori yang harus Bapak Ibu isikan, tergantung dari Bapak Ibu apa yang dimiliki. Namun ada satu kategori yang pasti dimiliki oleh seluruh wajib lapor, yaitu perabotan rumah tangga dan barang elektronik. Jadi tidak ada itu ya wajib lapor di Indonesia yang mungkin tidak memiliki perabotan rumah tangga atau barang elektronik. Karena handphone juga masuk sebagai barang elektronik gitu ya Bapak Ibu. Tapi penulisannya tidak perlu seperti dahulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengisikan, dicatatkan satu persatu. 2 lemari, 2 kursi gitu ya. Ada 3 AC, 1 kulkas. Tidak perlu dicatatkan rinci seperti itu. Tetapi silahkan bisa diakumulasikan dalam kategori satuan tertentu gitu ya. Misal dalam satu rumah Bapak Ibu mungkin bisa kategorikan dalam hitungan set gitu ya. Jadi jumlahnya 1, satuannya set, jenisnya adalah perabotan rumah tangga. Nanti di keterangan silakan dicatatkan seluruh isi rumah. Kalau mau ditambah barang elektronik dimasukkan di kategori perabot rumah tangga juga tidak apa-apa. Tetapi nanti di keterangannya silakan ditambahkan seluruh isian perabotan rumah tangga dan elektronik dalam satu rumah. Cukup seperti
itu di keterangannya, tidak perlu dijabarkan berapa-berapa. Nah, kemudian nanti tahun perolehannya silahkan disesuaikan dengan tahun terakhir kapan Bapak Ibu membeli barang elektronik atau perabotan rumah tangga. Kemudian untuk nilai pelaporannya bisa diestimasikan saja, termasuk juga nilai saat pelaporan gitu ya. Estimasinya kami kembalikan kepada Bapak Ibu selaku yang memiliki aset, namun kami ingatkan kembali jangan dinilai terlalu rendah. Mungkin dalam satu rumah dianggap 500.000 gitu ya, jangan juga seperti itu, kecuali kalau memang kondisinya seperti itu gitu ya, tetapi kami rasa tidak mungkin gitu ya, isinya hanya 500.000 dalam satu rumah, karena nilai dari AC gitu ya, kalau Bapak Ibu ada AC, kulkas dan lain sebagainya mungkin bisa lebih dari itu. Atau mungkin ditinggi-tinggikan gitu ya, ada yang mungkin nilainya sampai triliunan. Nah, mungkin Bapak Ibu tolong dicek kembali pada saat estimasinya, silahkan disesuaikan dengan harga yang menurut Bapak Ibu mendekati sesuai bagi Bapak Ibu selaku yang memiliki aset. Nah, kemudian termasuk di dalamnya ada jenis barang seni atau antik. Nah, kami ingatkan kembali, mohon maaf sebelumnya, Bapak Ibu, bukan berarti KPK tidak menghargai nilai barang seni atau antik dari Bapak Ibu sekalian, tetapi untuk barang seni atau antik yang mungkin terdapat unsur-unsur magic di dalamnya gitu, mohon jangan dinilai terlalu tinggi gitu ya. Contoh, tahun lalu ada beberapa wajib lapor kami yang mengisikan harta barang seni atau antik dengan nilai yang sangat fantastis. Ternyata ada yang mengaku memiliki guci yang bisa berubah rasa kalau diisikan makanan di dalam gucinya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ada unsur-unsur magic yang dipercaya oleh wajib lapor tersebut. Nah, itu menyebabkan nilainya dianggap sampai puluhan miliar karena unsur magicnya itu tidak ternilai. Nah, untuk hal-hal demikian Bapak Ibu mohon tidak perlu dicatatkan nilai seperti itu gitu ya. Jadi dinilai wajar saja. Kira-kira misalnya ada barang seni atau antik, mungkin ada mobil antik gitu ya, mungkin sudah tahun berapa, tetapi pasarannya sekarang mobil antik lagi tinggi nih, mungkin harganya bisa sampai 300 juta misalnya, ya nggak masalah, tetapi memang sesuai dengan kondisi real pada pasaran yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu bagi yang memiliki usaha dalam bentuk persediaan mungkin dalam bentuk pertanian, perkebunan, atau kos-kosan gitu ya, atau mungkin yang punya usaha jual beli kendaraan dan lain sebagainya, silahkan isi di harta bergerak lainnya, jenisnya nanti jenis persediaan. Nah, silahkan nanti dihitung berapa jumlah persediaan tersebut. Kalau mobil mungkin dalam bentuk unit gitu ya, kalau kontrakan mungkin dalam bentuk unit juga. Kalau misalnya dalam bentuk perkebunan ataupun pertanian mungkin bisa dihitung hasil panennya gitu ya, kira-kira yang ada di gudang kalau misalnya masih ada disimpan di gudang ya silakan dihitung. Tetapi kalau misalnya hasil pertaniannya itu tidak disimpan atau mungkin dijual langsung di sawah pada saat panen gitu ya, silakan nanti nilainya saja yang dicatatkan tetapi atas persediaannya tidak perlu dicatatkan. Nah, kemudian surat berharga terkait kepemilikan baik itu listing maupun non-listing. Ada harta lainnya, misal Bapak Ibu ada yang mungkin memiliki asuransi dalam bentuk unit link. Nah, silahkan tuh dicatatkan sebagai harta lainnya. Kemudian hutang. Nah, Bapak Ibu, itu tadi beberapa komponen harta yang akan Bapak Ibu isikan di LHKPN, tergantung apa yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melapor, nanti pada saat di menu harta, akan langsung muncul tombol tambah. Silakan Bapak Ibu klik tombol tambah tersebut, nanti akan muncul form untuk pengisian hartanya seperti yang tertera pada layar. Silakan disesuaikan isiannya, kalau misalnya rumah tersebut gitu ya, atau dalam bentuk tanah, itu belum balik nama, silakan jenis buktinya dipilih sertifikat, nomor buktinya disesuaikan, atas namanya boleh dipilih lainnya. Karena secara administrasi mungkin belum dibalik nama. Nah, kalau misalnya sertifikatnya sebagai agunan di bank gitu ya, Bapak Ibu mungkin lupa nomor buktinya berapa dan lain sebagainya, boleh sementara nanti dicatat nomor buktinya dengan angka 0 agar mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pengisian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mendirikan rumah di atas tanah waris tapi belum jelas mungkin pembagian warisnya, atau mungkin ada yang membangun rumah di atas tanah adat. Bagaimana pencatatannya? Silahkan dicatat luas bangunannya saja. Luas tanahnya boleh dinolkan terlebih dahulu. Jadi yang dihitung dalam tanah bangunan yang dinilaikan adalah bangunannya saja yang Bapak Ibu bangun. Tetapi atas tanah yang mungkin belum jelas pembagian warisnya atau mungkin tanah adat yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan gitu ya.
itu tidak perlu dicatatkan, cukup bangunannya saja. Nah, kemudian asal-usul harta, ini Bapak Ibu bisa memilih lebih dari satu. Kalau misalnya harta tersebut diperoleh dari hasil sendiri dan juga warisan, silakan dicentang hasil sendiri dan warisan. Kalau mungkin dari beberapa sumber, lebih dari 2 sumber, ya silahkan disesuaikan, karena itu bisa dipilih lebih dari satu. Kemudian nilai perolehan, ini tergantung berapa nilai yang Bapak Ibu keluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. Nah, nilai estimasi atau nilai saat pelaporan adalah nilai aset tersebut saat ini. Nah, untuk nilai estimasi sesuai undang-undang ada 3 pendekatan nilai yang bisa digunakan. Ada nilai NJOP, ada nilai appraisal, dan nilai harga pasar. Tetapi kami di KPK menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan harga pasar dalam pengisian nilai estimasi. Kenapa demikian? Karena biasanya nilai NJOP itu jauh lebih rendah daripada nilai realnya. Nah, sedangkan untuk nilai appraisal itu Bapak Ibu juga harus mengeluarkan banyak biaya juga untuk menentukan berapa appraisal dari nilai tersebut. Jadi lebih mudahnya Bapak Ibu silakan menggunakan nilai harga pasar. Nah, untuk beberapa harta tertentu mungkin ada yang cenderung turun atau naik, tidak masalah, mengikuti saja nilai harga pasarnya saat itu berapa. Jadi tidak ada permasalahan dalam fluktuasi kenaikan atau penurunan dari harga aset tersebut. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik simpan. Nah, kami ingatkan kembali, Bapak Ibu hati-hati dalam penulisan angka 0, karena kami masih jumpai tahun lalu mungkin ada yang kelewatan angka nolnya gitu ya, Avanza ada yang ditulis 1 juta gitu ya, kemudian ada yang menuliskan logam mulia 10 gram sampai dengan 1 miliar. Ada kelebihan atau kekurangan angka 0, mohon Bapak Ibu cek kembali sebelum mengirimkan LHKPN-nya. Nah, kemudian Bapak Ibu bagi yang sudah pernah melaporkan LHKPN-nya sebelumnya mungkin 2012 atau mungkin 2015 pernah lapor LHKPN, kemudian tidak menjabat lagi, saat ini baru menjabat lagi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir meskipun dulunya pernah melaporkan dalam bentuk manual, sudah kami migrasikan, Bapak Ibu bisa menarik data yang pernah Bapak Ibu laporkan di LHKPN. Nanti akan muncul tombol load semua data sebelumnya. Silakan Bapak Ibu klik tombol tersebut, nanti akan muncul di layar Bapak Ibu harta-harta yang pernah Bapak Ibu laporkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, namun kami ingatkan kembali, di sini ada status lama. Nah, status lama ini Bapak Ibu tidak akan bisa submit LHKPN, tetapi Bapak Ibu harus melakukan update terlebih dahulu terhadap status lama tersebut. Ada 3 pilihan aksi yang kami sediakan. Bapak Ibu kalau misalnya merasa data tersebut perlu diubah, silahkan pilih tombol hijau untuk ubah. Kalau dirasa tidak ada perubahan atau ingin menganggap harta tersebut tetap, silahkan dipilih tombol biru untuk tetap. Kalau dirasa sudah dihapus, baik itu karena dijual atau dihibahkan atau karena bencana alam dan lain sebagainya, silahkan pilih aksi pelepasan. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan jenis pelepasan apa yang sesuai dengan aset Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu setelah melakukan pengisian harta, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan pengisian penerimaan dan pengeluaran. Sedikit berbeda dengan harta, kalau harta itu yang Bapak Ibu laporkan adalah seluruh komponen harta yang Bapak Ibu miliki dari awal gitu ya. Mungkin ada yang memperoleh hartanya tahun 70-an, tahun 80 gitu ya, dan sebagainya. Itu harus tetap dicatatkan selama per Desember 2022, harta tersebut masih statusnya menjadi milik Bapak Ibu ataupun pasangan ataupun anak dalam tanggungan. Nah, tetapi untuk penerimaan dan pengeluaran ini diakumulasikan hanya 1 tahun saja, dari Januari sampai dengan Desember. Baik itu dari penerimaan maupun dari pengeluaran. Silakan disesuaikan, Bapak Ibu ada penerimaan dari pekerjaan, ada penerimaan dari usaha atau kekayaan, dan juga penerimaan lainnya. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan simpan, kemudian isi pengeluaran, sama halnya dengan penerimaan, pengeluaran juga silakan dicatatkan dalam total 1 tahun. Ada pengeluaran rutin, ada pengeluaran harta, ada pengeluaran lainnya. Kami ingatkan kembali, jangan lupa penulisan penerimaan dan pengeluaran ini adalah akumulasi dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah silakan disimpan.
Nah, Bapak Ibu, setelah mengisi penerimaan dan pengeluaran sebelum masuk ke proses terakhir pengisian LHKPN, tahun lalu kami juga telah melakukan uji terhadap kejujuran dan kewajaran pelaporan LHKPN. Kami ambil 2.226 PN gitu ya sebagai sampling pemeriksaan LHKPN. Nah, kami peroleh fakta bahwa 95% laporan ternyata tidak akurat dan 18% tidak sesuai dengan profil. Kenapa bisa dikatakan ada 95% yang tidak akurat? Dari temuan pemeriksaan kami, ternyata kami temui fakta bahwa 56% itu tidak sesuai melaporkan kas tarakasnya. Contoh misalnya, wajib LHKPN penyelenggara negara punya kas tarakas 3. Kemudian pasangannya punya 3, anak dalam tanggungannya punya 1, harusnya ada 7. Tetapi yang dicatat hanya milik penyelenggara negara saja. Nah, kebanyakan seperti itu ya Bapak Ibu kasus yang kami temui. Jadi memang kebanyakan lupa mencantumkan harta milik pasangan dan anak, padahal harta milik pasangan dan anak juga harus dicatatkan di LHKPN. Nah, ini berikut adalah temuan pemeriksaan kami. Nah, yang paling rendah di sini ada 9% terhadap pengisian hutang gitu ya. Jadi rata-rata memang dari sampling yang kami temui mengisikan hutang gitu. Jadi memang nilainya lebih sedikit yang tidak mengisikan hutang dibandingkan yang tidak mengisikan kas tarakas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, berikut adalah sedikit simulasi terhadap matriks penambahan harta Bapak Ibu. Contohnya misal Bapak Ibu peroleh harta tersebut di tahun 2022, ini tidak akan hanya mempengaruhi di hartanya saja, melainkan bisa mempengaruhi di penerimaan dan pengeluaran. Contoh, kalau Bapak Ibu beli aset secara tunai tahun 2022, misalnya Bapak Ibu beli kendaraan. Nanti di harta kendaraan atau di alat transportasi akan bertambah tentunya. Tetapi selain di harta, Bapak Ibu jangan lupa tambahkan di pengeluaran juga. Karena asetnya baru dibeli di 2022, maka pengeluaran Bapak Ibu juga akan berdampak. Karena pengeluaran yang dicatatkan adalah 1 tahun dari Januari sampai Desember 2022 sebagai pengeluaran atas perolehan harta baru. Nah, itu salah satu contoh dari matriks penambahan harta. Nah, kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu menerima harta tersebut asal-usulnya dari warisan, misalnya dalam bentuk uang? Bagaimana pencatatannya? Karena warisannya dalam bentuk uang, sehingga ada penerimaan uang yang masuk di Bapak Ibu, maka tidak hanya dicatat di harta. Misalnya masuknya di kas tarakas gitu ya. Tidak hanya di harta kas tarakas, tetapi di penerimaan atas waris, hibah, dan hadiah juga silakan dicantumkan karena diperolehnya tahun 2022. Nah, kemudian terhadap matriks pelepasan harta kurang lebih hampir sama dengan matriks penambahan. Jadi ini akan berpengaruh juga pada penerimaan dan pengeluaran Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menjual aset di tahun 2022, atas hartanya tentunya akan berkurang karena ada penjualan aset, tetapi dalam penerimaannya tentunya akan ada penambahan dari hasil penjualan aset tersebut. Nah, ini tadi adalah beberapa contoh matriks penambahan dan pelepasan harta Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana kalau Bapak Ibu memperoleh harta tersebut melalui kredit? Misalnya di sini saya membeli rumah dalam bentuk KPR gitu ya, dalam jangka waktu 10 tahun, harga rumahnya 1 miliar, dibelinya dari 2 cara atau 2 asal-usul, hasil sendiri sejumlah 300 juta dan juga kredit atau pinjaman di bank sejumlah 700 juta gitu ya. Tetapi karena keduanya ini dari penghasilan Bapak Ibu, meskipun itu baik dari DP secara cash maupun dari kredit, maka nanti pencatatannya adalah sebagai hasil sendiri. Nah, nanti pertama saya akan catatkan aset KPR rumah saya tadi sebagai harta tanah bangunan. Kalau misalnya sertifikatnya masih dalam bentuk sertifikat yang masih gelondongan di developer atau mungkin gitu ya, masih ada di bank dan lain sebagainya, ya silahkan nomor buktinya diisi 0. Tetapi kalau sudah jelas ada sertifikatnya, silahkan diisi berapa nomor sertifikatnya. Kemudian atas namanya siapa. Nah, asal-usul harta karena tadi 2 sumber tadi ya, 300 juta DP dan 700 kredit itu keduanya dari hasil saya sendiri, hasil penghasilan saya, maka saya catatkan sebagai asal-usulnya adalah hasil sendiri. Kemudian nilai perolehan saya cantumkan sejumlah saya membeli rumah KPR tersebut. Nah, nilai estimasinya karena tidak terlalu jauh, kemungkinan harganya sama nilai pasarnya sehingga
disamakan dengan nilai perolehan. Kemudian kalau sudah silakan klik simpan. Nah, setelah mengisikan harta, hutangnya juga diisikan dalam bentuk hutang gitu ya. Jadi nanti silakan dicatatkan hutangnya. Nah, nilai awal hutang dan nilai saldo hutang di sini kami menyarankan Bapak Ibu untuk mengisikan dalam bentuk nilai pokoknya Kemarin saja. kami nonton workshop ke Kalau beberapa dalam komunitas. KPR tersebut ternyata ada mungkin beberapa KPR yang di situ mensyaratkan 5 tahun pertama membayar bunganya dulu gitu ya, tahun ke-6 baru pengurangan pokok. Ya nggak masalah, berarti nanti selama dalam Bapak Ibu mengisikan LHKPN selama hutang tersebut belum mengurangi pokoknya, ya berarti Bapak Ibu nilai awal hutang dan nilai saldo hutang akan sama gitu ya. Tidak apa-apa, disesuaikan saja. Kenapa KPK menyarankan harus mengisikan nilai pokoknya? Karena ini menyesuaikan dengan akad pembelian aset Bapak Ibu. Biasanya di akad pembelian aset itu sesuai nilai real dari harga aset tersebut. Maka dari itu kita mintakan Bapak Ibu mengisikan nilai hutangnya sesuai nilai pokoknya saja. Nah, setelah saya isikan di harta, selanjutnya saya isikan juga di penerimaan. Karena ada penerimaan hutang sejumlah 700 juta, saya catatkan sebagai penerimaan hutang senilai 700 juta. Kemudian selanjutnya atas pengeluaran hartanya, karena saya belinya di tahun 2022, saya catatkan senilai 1 miliar di tahun 2022 sebagai pengeluaran atas perolehan harta baru. Nah, kemudian atas pengeluaran atas angsurannya, karena saya belinya secara kredit, tentunya ada angsuran yang berjalan, barulah di angsuran ini saya catatkan beserta dengan bunganya sebagai pengeluaran atas angsuran hutang dari tahun 2022. Berapa totalnya? Nah, kalau sudah Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu cek kembali kalau sudah diisi semua, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman review harta, cek kembali isiannya, apakah angka yang sudah diisikan sudah sesuai, ataukah ada kesalahan atau tidak, mohon dicek berulang, baik itu terhadap harta maupun penerimaan dan pengeluaran. Kalau sudah dinyatakan sesuai, silakan Bapak Ibu pilih proses permintaan token untuk mengirimkan LHKPN Bapak Ibu. Nah, nanti pada saat klik proses permintaan token, Bapak Ibu akan muncul tampilan ikhtisar harta kekayaan. Silakan cek kembali seluruh ikhtisar isian Bapak Ibu apakah sudah sesuai semua. Kalau sudah silakan pilih setuju selanjutnya. Setelah itu akan muncul lampiran 3 surat kuasa mengumumkan. Silakan dipilih setuju, kemudian Bapak Ibu pilih selanjutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali melapor atau mungkin ada perubahan data keluarga atau penambahan anak usia 17 tahun, nanti akan muncul lampiran 4 surat kuasa. Silakan pilih setuju, kemudian selanjutnya, nah nanti otomatis akan terdownload dalam bentuk Word yang telah terproteksi atas surat kuasa Bapak Ibu. Silakan di print, kemudian nanti itulah yang akan ditempel materai 10.000 dan ditanda tangan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah lapor dan sudah lengkap dan tidak ada perubahan atau penambahan keluarga, nah halaman lampiran 4 ini mungkin tidak akan muncul kembali. Nah, kalau sudah sampai dengan halaman kode token, kami akan kirimkan kode token ke nomor handphone Bapak Ibu melalui SMS dan juga email. Silakan dicek kode tokennya. Kalau sudah, silakan dimasukkan di kode token berapa yang kami kirimkan. Setelah itu klik kirim. Nah, setelah diklik kirim, sistem akan melakukan pengecekan terhadap isian Bapak Ibu dan juga kelengkapan dokumen Bapak Ibu. Kalau sudah lengkap, isiannya juga tidak ada anomali gitu ya, Bapak Ibu, maka bisa langsung mendapatkan tanda terima. Tetapi kalau mungkin ada dokumen yang belum lengkap dan lain sebagainya, Bapak Ibu nanti akan diarahkan proses verifikasi gitu ya, atau kami sebutnya sebagai verifikasi manual. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah status laporan yang ada di aplikasi. Kalau masih draft, berarti Bapak Ibu belum berhasil submit sampai kode token. Kalau proses verifikasi, berarti ada isian yang harus diverifikasi manual oleh administrator atau mungkin oleh verifikator LHKPN, KPK. Kemudian kalau perlu perbaikan, berarti kami sudah memverifikasi dan sudah kami sampaikan jika ada dokumen yang perlu diperbaiki. Terverifikasi lengkap kalau sudah lengkap semua dan sudah sesuai isian Bapak Ibu. Dan selanjutnya, kalau sudah terverifikasi lengkap, maka akan diumumkan dengan status diumumkan. Nah, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin mencetak surat kuasa ulang gitu ya secara mandiri di
halaman awal silahkan sudah kami sediakan juga di tabel riwayat LHKPN di kolom aksi ada tombol hijau untuk cetak surat kuasa. Kurang lebih tampilan cetak surat kuasanya seperti yang tertera pada layar. Silahkan surat kuasa ini Bapak Ibu print, kemudian tempel materai 10.000, tanda tangan basah dan dikirim di KPK. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin anaknya sedang studi di luar negeri atau mungkin ada kendala-kendala lain yang menyulitkan pengiriman surat kuasa dalam bentuk manual, silahkan bisa menggunakan materai elektronik dan tanda tangan elektronik untuk mempermudah Bapak Ibu dalam pengiriman surat kuasa. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu dokumennya silakan dikirimkan ke KPK secara resminya. Kami ingatkan kembali pada saat proses mengirimkan dokumen surat kuasa, mohon di-scan terlebih dahulu, kemudian resinya juga difoto ya, resi pengirimannya. Karena itu nanti mempermudah kami untuk mengecek apakah dokumen yang Bapak Ibu kirimkan sudah diterima di KPK, kalau sudah sampai mana gitu ya. Karena kebetulan proses persuratan di kami masih satu pintu, sehingga kami harus membantu juga dalam pengecekan terkait surat yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, untuk surat kuasa yang ditanda tangan digital atau tanda tangan elektronik dan juga di materai elektronik, nah itu tidak perlu mengirimkan dokumen fisiknya, melainkan bisa mengirimkan dalam bentuk soft copy-nya saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu nanti submit LHKPN, mohon dipastikan kembali dokumen surat kuasanya Bapak Ibu sudah siapkan semua, harta isian kas tarakasnya sudah sesuai, baik itu milik penyelenggara negara, pasangan maupun anak dalam tanggungan, kemudian isian angkanya tidak ada yang kelebihan atau kekurangan, dan yang terakhir, penerimaan dan pengeluaran sudah dihitung total dalam 1 tahun. Nah, sampai di sini Bapak Ibu berakhir sudah materi kita terkait dengan pengisian LHKPN. Kami mohon maaf jika ada kata atau kalimat kami yang kurang berkenan. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada MC untuk agenda diskusi dan tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Hafidah atas paparannya. Mohon maaf tadi sempat kita hilang koneksi ya Bu ya. Internet di kami kurang stabil. Iya. Ini bagaimana Bu sesi tanya jawabnya? 3 pertanyaan, langsung dijawab atau dicatat dulu Bu? Oke, boleh, bebas, Boleh kami ya. mengikuti saja. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand atau langsung buka mic aja. Kita buka sesi pertama 3 pertanyaan. Ada Pak Jaya nih dari DOPF. Pertama Pak Jaya, kemudian ada lagi? Oke, Ibu Dewi ya. Bu Dewi dan Bu Retno Asti Werdani. Jadi udah ada 3. Baik, Pak Jaya terlebih dahulu, Bu Retno, kemudian Bu Dewi ya. Bu Nurul nanti selanjutnya ya. Kami persilakan Pak Jaya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya baru isi di akhir tahun 2022 ya Bu untuk awal jabatan. Apakah wajib untuk diisi kembali Bu untuk? Oke, baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Bu Yasinta, apakah bisa langsung dijawab atau menunggu Ya, langsung ketiganya? Dijawab aja. Langsung Oke, dijawab baik. aja Bu Hafiz. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Mohon maaf Bapak, tahun 2022 akhir kemarin ya Pak ya, akhir tahun ya, Desember, baru Bu. mengisi khusus awal. Oke, berarti tahun ini tidak perlu melaporkan Pak, karena pelaporan tahun ini untuk harta tahun 2022. Sehingga kalau sudah lapor di tahun 2002 sebagai wajib lapor 2022, tidak perlu melapor kembali di tahun ini, nanti lapornya di 2024 saja. Seperti itu Pak Jaya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Selanjutnya, Selanjutnya silakan. Ibu Retno. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf saya off cam karena sedang tidak dimungkinkan untuk on cam. Terima kasih banyak penjelasannya Ibu Hafidah, dan untuk UI, SDM UI, terima kasih fasilitasinya untuk sosialisasi ini. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama ini saya sekalian nih, saya kebetulan baru diangkat menjadi ketua departemen, jadi sepertinya ini ada pengalaman pertama saya untuk mengisi. Jadi sepertinya memang saya harus banyak belajar ini. Nah, tadi barusan saya mencoba untuk membuka website LHKPN dan rasanya saya dulu pernah mengisi formulir untuk permohonan aktivasi. Nah, tapi saya lupa tadi saya lihat di email saya untuk username sama passwordnya kok sepertinya saya nulis NIK saya nggak bisa, password yang biasa nggak bisa. Nanti kalau mau meminta aktivasi lagi bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi terkait dengan, ini kan sepertinya
mirip-mirip kayak laporan pajak ya. Sejauh ini saya dengan suami yang kebetulan bukan PNS itu kami melaporkan pajak bersama. Nah, apakah memang ini mirip dengan laporan pajak? Apakah memang apa yang kami laporkan di pajak itu juga sama dengan yang kami laporkan di LHKPN? Dan yang ketiga, mohon maaf ada 3 nih jadinya. Untuk yang pemasukan, untuk pemasukan ini apakah suami juga atau hanya pejabat saja gitu? Jadi untuk detailnya gitu, apakah memang pasangan juga semuanya pemasukan, pengeluaran, termasuk tadi misalnya kalau misalnya suami ada misalnya hibah segala macam gitu, apakah memang harta bersama, harta suami juga misalnya dari orang tua segala macam. Orang tua, maksudnya mertua saya. Makasih banyak. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Retno. Yang pertama, nanti bisa WA ke nomor kami, nanti nomor WA-nya bisa dikirimkan oleh Mbak Irma melalui kolom chat ya Mbak Irma. Nanti bisa hubungi kami ke WA Ibu untuk bisa kami kirimkan ulang aktivasinya. Kemudian yang kedua, apakah sama dengan pajak? Kurang lebih mungkin komponen isiannya sama, tetapi memang tujuannya sedikit berbeda. Kalau pajak mungkin fokusnya pada penerimaan atau pengeluaran dari Bapak Ibu gitu ya, tetapi lebih fokus pada penerimaan. Kalau di LHKPN kami fokusnya lebih kepada harta Bapak Ibu gitu ya. Jadi berapa harta yang Bapak Ibu miliki termasuk juga sampai detail-detail harta yang dimiliki seperti itu. Tetapi harusnya idealnya hampir sama pengisian pajak dan LHKPN. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan pemasukan dan penerimaannya bagaimana. Nah, pemasukan dan penerimaan di sini khusus untuk pemasukan gitu ya Bapak Ibu, sudah kami sediakan juga di situ formnya untuk pendapatan dari pasangan. Jadi tidak hanya pendapatan dari Bapak Ibu selaku penyelenggara negara, tetapi pendapatan dari pasangan meskipun pasangan tersebut pekerjaannya swasta gitu ya atau usaha gitu ya, silakan tetap dicatatkan dan diakumulasikan dalam 1 tahun. Nah, bagaimana atas harta bawaan dari pasangan? Mungkin pasangan punya harta bawaan warisan, hibah dan lain-lain. Apakah harus dicantumkan juga? Iya. Silakan tetap dicantumkan, nanti asal-usulnya bisa disesuaikan. Kalau pasangan Bapak Ibu memperolehnya dari hibah atau warisan, silakan dipilih hibah atau warisan. Karena Bapak Ibu kembali kami ingatkan, mengisikan harta pasangan di LHKPN bukan berarti kita sebagai penyelenggara negara mengklaim harta milik pasangan kita itu menjadi milik kita, bukan. Tetapi memang kewajiban untuk mencatatkan dan juga nanti di LHKPN ada pilihan atas nama. Jadi Bapak Ibu kalau itu menjadi milik pasangan ya silakan diatasnamakan pasangan. Tetapi intinya jika pasangan memiliki harta bawaan tersebut tetap harus dicatatkan di LHKPN. Seperti itu Bu Retno, apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Baik, sementara itu dulu Bu Hafiz, makasih banyak. Sama-sama Ibu. Ya, sudah cukup ya. Oke, silahkan selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan juga di kolom chat Bu Hafidah. Kalau istrinya tahun lalu sudah mengisi LHKPN dan saat ini sedang menjabat nih suaminya, nah ini apakah pakai akun istri atau pakai akun yang menjabat gitu ya? Nah itu mungkin nanti. Silakan Ibu Dewi. Rapatnya udah. Pertanyaan dari Ibu Dewi. Ya baik, terima kasih Ibu Yasinta dan juga Ibu Hafidah. Saya ingin menanyakan yang pertama, ketika mengisi LHKPN, apakah bisa disimpan sementara? Artinya kita nyicil isi, kemudian besok dilanjutkan, misalnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya kita masih tinggal dengan orang tua, untuk harta, misalkan harta tadi, untuk harta yang ada di dalam rumah dan sebagainya itu bagaimana menghitungnya? Karena tadi ada kepatutan juga ya, misalnya tidak boleh atau hanya 500.000 juga tidak boleh karena tidak semua juga harta kita gitu. Artinya ada beberapa harta anggota keluarga gitu. Terus kemudian tadi sama mungkin dengan Dokter Asti, karena saya masih baru, waktu itu juga sudah pernah katanya sudah didaftarkan, tapi seingat saya belum pernah menerima aktivasi akun tersebut. Mungkin nanti bisa diinfokan nomor WA-nya.
Terima kasih, itu saja. Oke, baik, terima kasih Bu Dewi pertanyaannya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan Bu Dewi, tadi ada pertanyaan dari kolom chat yang disampaikan Bu Yasinta, kalau Bapak Ibu mungkin kalau pasangannya sudah pernah lapor LHKPN, kemudian Bapak Ibu baru didaftarkan saat ini menjadi wajib LHKPN dan harus lapor LHKPN, Bapak Ibu tidak perlu lapor di akun istrinya gitu ya. Tadi yang ditanyakan kalau istrinya itu menjabat sebagai WL, tidak perlu lapor di akun istrinya, melainkan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun tersendiri untuk lapor di LHKPN sesuai NIK KTP Bapak Ibu masing-masing. Itu terkait dengan pelaporan di pertanyaan di chat sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Ibu Dewi yang pertama ketika mengisi LHKPN apakah bisa disimpan sementara? Bisa Ibu, karena di sini Ibu bisa melakukan pencicilan pengisian gitu ya, jadi tidak harus one time selesai semua, tidak. Bisa Ibu simpan sementara, nanti besok dilanjutkan, besoknya lagi dilanjutkan boleh. Nah, kemudian yang kedua, jika masih tinggal dengan orang tua. Nah, ini memang kalau masih tinggal dengan orang tua, kami menyadari tentunya perabotannya tidak akan sebesar itu gitu ya. Jadi nanti pencatatan perabotannya tidak perlu ditulis akumulasi seperti satu set seluruh isi dalam rumah gitu ya. Kalau misalnya tadi kami sampaikan bahwa misalnya 500 itu tidak masuk akal kalau satu set karena total akumulasi dalam satu rumah dianggapnya seluruh satu rumah itu berarti milik dia. Nah, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu masih tinggal dengan orang tua dan mungkin ada beberapa milik Bapak Ibu dan lainnya milik kerabat atau milik orang tua, silakan nanti dihitung unitnya saja. Misalnya ada berapa total kepemilikan barang elektronik dan juga perabotan rumah tangga. Misalnya ada 10 unit gitu ya, atau misal ada 15 unit ya disesuaikan saja. Tentunya nilainya akan menyesuaikan dengan posisi harta yang dimiliki Bapak Ibu. Jadi tidak masalah, disesuaikan saja kalau memang kondisinya demikian. Untuk terkait dengan nilai, sebetulnya tidak ada nilai yang ideal juga dalam pengisian LHKPN karena kembali lagi sifatnya adalah self-assessment. Tetapi kami mengingatkan kembali, mohon nanti dalam estimasi pengisian nilainya yang mendekati sesuai menurut Bapak Ibu selaku pemilik aset. Seperti itu Ibu Dewi. Nah, terkait dengan aktivasi nanti segera bisa diinfokan Mbak Irma gitu ya melalui kolom chat terkait dengan nomor WA kami. Nanti bisa WA salah satu dari kami untuk kami bantu kirimkan aktivasinya Ibu. Oke, Sudah terima cukup kasih. jelas Ibu? Ya, jelas. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Bu Nurul, kemudian Pak Heri, dan selanjutnya Bu Ririn ya. Dan setelah Bu Ririn ada Pak Doni. Kami persilahkan Bu Nurul. Baik, terima kasih. Bu Hafizah, mohon maaf saya izin bertanya. Kebetulan saya sudah lapor periodik sebetulnya selama 2 tahun berturut-turut. Dan tahun ini sebetulnya akhir masa jabatan saya. Hanya nanti ada pemilihan pimpinan baru di akhir Maret, termasuk salah satunya calonnya adalah saya. Nah, kalau yang dalam hal yang seperti ini, apakah saya lapornya menunggu pemilihan tersebut, pemilihannya sekitar tanggal 23 Maret, ataukah saya mencicil sekarang? Kalau mencicil sekarang saya pakai yang periodik atau yang akhir jabatan, karena saya nggak tahu nih yang terjadi di akhir bulan itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tahun lalu, ini kan laporannya tahun 2022 ya Bu Hafizah ya. Ya. Tahun lalu saya menjual salah satu mobil tapi tidak ada kwitansi penjualannya. Jadi di BPKB-nya masih atas nama saya karena belum dibalik nama. Kalau yang seperti itu bagaimana? Apakah saya lapornya lepas harta atau tetap demikian karena kebetulan dijualnya memang ke salah satu saudara dan dia belum ada biaya untuk balik nama, jadi masih atas nama saya. Kemudian yang ketiga saya konfirmasi saja untuk pembelian rumah. Kebetulan saya masih mencicil sehingga sertifikatnya memang masih dipegang leasing. Kebetulan leasingnya adalah developernya sendiri bukan di bank. Saya masih membayar sekitar 25% dari harga tersebut. Jadi kalau seperti itu yang saya laporkan apakah seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Hafidah, yang terbayar berapa, kemudian saldo hutangnya berapa, ataukah demikian? Terima kasih Bu Hafidah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nurul. Pertanyaannya yang pertama, tadi karena Ibu termasuk dalam pencalonan pimpinan Ibu ya, jadi saat ini bisa lapor terlebih dahulu periodik. Tetapi nanti mungkin bila pertengahan tahun ternyata mungkin tidak lanjut gitu ya di jabatan tertentu dan harus mengakhiri masa jabatan tidak apa-apa, maka Ibu tidak perlu mengirim kembali nanti untuk akhir menjabat karena posisinya masih dekat dengan pelaporan periodik.
Sehingga bisa sekarang dilaporkan dahulu langsung periodik Ibu, karena ditakutkan nanti kalau terpilih berarti tahun depan masih masuk sebagai wajib LHKPN kembali. Nah, kemudian yang kedua, kalau tahun lalu Ibu menjual mobil tetapi belum dibalik nama oleh yang membeli, maka atas mobil tersebut silakan dilepaskan saja. Silakan dilepaskan, pelepasan karena penjualan, tidak perlu ada bukti kwitansi, cukup nanti dicatatkan saja tanggal transaksinya berapa, nominal transaksinya berapa, nama dan alamat dari pihak pembeli, cukup itu saja nanti Ibu yang diisikan. Nah, kemudian yang terakhir untuk pembelian rumahnya, berarti pembelian rumahnya di sini dalam bentuk pembayaran langsung tidak melalui bank, Bu ya, langsung ke developernya. Kalau pembayaran langsung tidak melalui bank, berarti di sini tentunya Ibu nilai perolehannya silakan dicatatkan 25% yang telah dibayarkan. Tentunya nanti setiap tahun nilai perolehan ini akan berubah kalau Ibu masih menjadi wajib lapor karena pasti ada penambahan nilai perolehan. Nah, nanti hutangnya silakan dicatatkan berapa nilai awal hutang dan saldo hutang saat ini. Seperti itu Ibu. Untuk nomor sertifikatnya, kalau belum diketahui silakan diisi angka 0 saja. Seperti itu Bu Nurul, untuk 3 pertanyaannya apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditambahkan silahkan. Sangat jelas Bu. Makasih banyak Bu Hafizah. Sama-sama Ibu Nurul. Terima kasih Bu Hafidah, Bu Nurul. Jadi kalau yang masih menjabat periodik gitu ya Bu Hafidah, kemudian nanti kalau sudah mau berakhir atau mau pensiun, jadi kita ke yang khusus gitu ya Bu. Betul. Baik, selanjutnya Pak Heri, kemudian Bu Ririn dan Pak Doni. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Bu Hafizah, ada beberapa pertanyaan dari saya. Pertama tadi ada terkait dengan pemasukan dan penerimaan dan pengeluaran. Pertanyaannya adalah yang pengeluaran. Pengeluaran ini berarti pengeluaran pasangan ya Bu ya, suami dan istri ya Bu ya, dalam satu keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini tadi 1 tahun, apakah diperlukan bukti-bukti atau memang rekap saja? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, saya ini sekarang posisinya menjadi semacam bendahara ahli waris, tapi saya bukan ahli waris. Jadi saya punya seorang tante yang tidak menikah, dan dananya, keuangannya di bank itu saat ini saya pegang, dan tiap bulan ini saya harus mengeluarkan untuk membiayai tante yang lain yang sudah pensiun. Jadi ada pemasukan setiap bulan itu dari sewa rumah begitu, tetapi juga dikeluarkan. Dan ada dana asuransi yang kebetulan oleh para ahli waris itu dipercayakan kepada saya selaku bendaharanya. Jadi ini di tabungan saya itu bukan uang saya sebenarnya adalah uang waris para ahli waris. Nah, ini pertanyaannya apakah ini juga perlu dilaporkan atau tidak perlu dilaporkan? Barangkali itu 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Hafizah. Terima Wassalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri pertanyaannya. Yang pertama, betul tidak perlu ada bukti-bukti Bapak untuk pengeluaran, cukup ditotalkan saja berapa dan dicatatkan di form. Kemudian terkait dengan pengeluaran tersebut, iya sesuai dari pengeluaran dalam satu keluarga. Jadi tidak hanya pengeluaran Bapak, melainkan pengeluaran pasangan juga, atau mungkin jika masih ada anak dalam tanggungan, yaitu ditotalkan semua. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan bendahara ahli waris. Kalau posisi aset atau saldo dari kastara kas yang Bapak miliki itu bukan menjadi milik Bapak atau mungkin dititipi saja gitu ya Pak ya, dititipi oleh seseorang, maka atas saldo tersebut tidak perlu dicatatkan. Tetapi kastara kasnya yang atas nama Bapak silakan dicatat, saldonya nanti silakan dikurangi berapa yang betul-betul menjadi milik Bapak, itulah yang dicatatkan. Jadi misalnya ada 200 juta yang menjadi milik Bapak mungkin 10 juta, ya 10 jutanya saja yang dicatat. Seperti itu Pak Heri. Jadi tidak perlu dicatatkan kalau itu hanya sebagai titipan saja. Baik, terima kasih Bu Hafizah. Sama-sama Pak Heri pertanyaannya. Terima kasih Pak Heri, sudah jelas ya. Pak Doni, silakan Pak Doni Abdul Halid. Saya Ririn dulu. Tadi Bu Ririn belum? Maaf, ini keputus tadi. Oh, keputus, iya. Ya. Bu Ririn. Ya, terima Silakan, kasih. Bu Ririn. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang hampir sama dengan, tapi agak perbedaannya di sini
saya mendapatkan warisan tadi juga, jadi berupa dana uang gitu ya ke bank, yang lupa saya laporkan waktu itu. Nah itu kan sekarang saya mau melaporkan, tadi sama apakah harus kapan bukti lapornya. Nah itu kan sekarang kita nggak pernah cetak buku ya, jadi terlupa ini tanggalnya. Tahun-tahunnya sih ingat lah tahun 2021 gitu, tapi persisnya bulan dan tanggalnya itu saya tidak tahu. Itu yang pertama. Kemudian ada aset rumah gitu ya, sudah lunas, tetapi sertifikatnya belum ada. Jadi saya tidak bisa mencantumkan nomornya karena saya harus apa ya istilahnya, untuk mengambil sertifikat itu kan butuh uang gitu. Nah itu saya belum apa namanya belum melaksanakannya gitu. Tapi nggak ada cicilan, jadi sudah lunas semua. Itu yang kedua. Apa ya satu lagi? Oh, harta pembelian itu tadi kan misalnya di rumah ada mesin cuci, ada lemari es. Nah itu harga beli atau harga penyusutan? Kalau nggak salah harga beli sih ya. Cuman ya lupa sih gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan aset uang gitu ya Bu ya, atau kas talakas kita sebutnya yang belum dilaporkan, bagaimana bisa disusulkan di pelaporan tahun ini, tidak perlu ada bukti Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau di menu kas talakas masih ada bukti upload, kolom untuk upload itu bisa diabaikan saja karena per tahun 2021 sudah tidak kami wajibkan. Jadi cukup Bapak Ibu catat saja, nanti untuk saldonya bisa dicek di ATM berapa sisa saldo terakhir gitu ya Bu ya, atau mungkin sekarang sudah menggunakan M-Banking, cek saja di M-Bankingnya berapa, tidak perlu ada buktinya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan aset rumahnya, karena rumah tersebut sudah menjadi aset Ibu Ririn meskipun sertifikatnya belum diambil, silakan tetap dicatatkan nanti untuk nomor bukti sertifikatnya bisa diisi 0 saja. Tetapi silakan tetap dicatatkan mulai dari alamat sampai nilai pembelian Ibu berapa dan juga nilai saat ini dari aset tersebut. Nah, terakhir terkait harta pembelian terkait dengan perabotan rumah tangga, karena itu sifatnya diakumulasikan. Nah, ada dua harta atau dua harga yang harus dimasukkan, ada harga perolehan dan harga estimasi. Nah, kalau harga perolehan berarti harga beli. Nah, ini biasanya memang agak sulit memperkirakan berapa harga beli kalau sudah sangat lama. Ini bisa diestimasi saja Ibu Ririn, tidak harus sama persis saat membeli, tetapi estimasinya saja totalnya berapa. Nah, kemudian untuk harga estimasi ini termasuk nilai penyusutannya. Kira-kira perabotan rumah tangga dalam satu rumah Ibu penyusutannya berapa, itulah yang dicatatkan di nilai estimasi. Jadi nanti ada dua nilai yang diisikan. Nah, itu silakan diestimasikan saja Ibu Ririn. Sudah cukup jelas Ibu atau ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Jadi untuk pengisian harta itu saya lupa ya, tadi saya sudah buka, saya cuma kok lupa. Jadi ada dua nilai, yang satu penyusutan, yang satu estimasi. Yang satu harga belinya Ibu harga sebagai beli, nilai ya? perolehan, betul. Nah, nilai estimasi diisikan nilai penyusutan atas aset Ibu. Sorry. Ya. Untuk nomor untuk aset itu jadi 0 saja ya. Nomor sertifikatnya dienolkan saja Ibu. Ya, untuk tadi yang aset uang itu kan saya lupa, itu kan pastinya 2021 waktu itu saya masukkan. Nah itu kan ada perolehan gitu, itu nanti saya isinya 2021 kah? 21 saja, betul. 2021. Betul, Ibu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Ririn. Sama Ibu Ririn. Selanjutnya Pak Doni. Pak Doni, silakan. Ya, terima kasih Bu Yasinta. Ini saya ingin memastikan saja, jadi kalau yang sudah melaporkan di bulan Maret 2022 ini, apakah perlu melaporkan lagi di 2022 kemarin? Terima kasih. Oke, baik. Sudah pertanyaannya Pak Doni? Sudah, ya. Oke, baik. Kalau yang sudah lapor di tahun 2022 kemarin, apakah harus lapor lagi saat ini? Tergantung dari tahun WL dan jenis pelaporannya. Kalau jenis pelaporan khusus atau dihitung sebagai tahun
WL 2022 pada saat lapor tahun lalu, nah itu berarti tahun ini tidak perlu lapor lagi, tidak apa-apa. Tetapi kalau tahun lalu itu melaporkan sebagai periodik tahun 2021, nah berarti tahun ini wajib melaporkan kembali isian hartanya. Seperti itu Pak Doni. Jadi kami harus cek kembali terlebih dahulu apakah laporan dari wajib lapor tersebut masuk sebagai laporan 2022 ataukah tidak. Kalau iya, berarti tahun ini tidak perlu submit kembali. Seperti itu Pak Doni, sudah cukup jelas Bapak? Ya, kalau jenis laporannya sih yang khusus ya, yang awal menjabat. Gitu. Oh, oke. Baik Pak, sepertinya kalau khusus awal menjabat harusnya sebagai WL 2022 ya Pak ya, jadi tidak perlu lapor kembali. Namun untuk make sure lagi agar tidak terjadi kesalahan, nanti boleh WA NIK-nya ke kami Bapak Ibu, agar kami bisa bantu cross check apakah Bapak Ibu masuk sebagai WL 2022 di laporan tahun lalu atau 2021, agar kami bisa memastikan pelaporan Bapak Ibu. Seperti itu Pak Doni. Ya, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya, terima kasih Pak Doni. Bu Hafidah, mungkin kami menggarisbawahi kembali ya. Jadi kalau untuk yang periodik itu yang misalnya tahun 2021 menjabat, kemudian dilaporkan di Maret 2022 gitu ya Bu Hafidah. Kemudian 2023 ini masih menjabat, jadi tahun ini juga harus mengisi gitu ya. Nah, untuk pejabat baru yang mungkin baru ditunjuk di 2022, misalnya di 2022 udah mengisi, itu di tahun ini nggak perlu mengisi gitu ya Bu Hafidah ya? Betul Bu Yasinta, tetapi kami nanti akan coba cross check kembali Bu Yasinta apakah pendaftaran awalnya itu dilakukan di 2022 atau di akhir 2021. Karena itu biasanya berkaitan dengan tahun WL yang melekat gitu ya. Jadi kalau misalnya didaftarkan sebagai WL 2022 gitu ya, maka tidak perlu lapor kembali. Tetapi kalau didaftarkannya Desember 2021 dan melapor khusus 2022 tahun lalu, nah kemungkinan nanti akan menjadi WL 2021. Jadi kami nanti untuk memastikan agar tidak ada kekeliruan, kami bantu cross check kembali Bu Yasinta terhadap beberapa data tersebut. Baik, terima kasih Bu Hafidah. Bapak Ibu yang ingin menghubungi Bu Hafidah dan tim dari KPK, di kolom chat sudah ada nomor teleponnya, PIC masing-masing ya, ada nomor telepon Ibu Irma, Ibu Jia, Ibu Aditya, kemudian Ibu Hafidah juga sudah ada. Mungkin bisa dicatat, nanti bisa WA ya Bu Hafidah ya. Langsung bisa, ya. Ibu. Terima kasih Bu Hafidah. Baik Bapak Ibu, ini sudah hampir 1 jam lebih ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah jelas sepertinya Bu Hafidah. Kalau sudah cukup jelas. Oh ya, ini ada satu. Bu Maria, kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebetulnya sudah tercatat di 2022 ya. Tetapi sekarang kan sudah tidak menjabat. Kemudian apakah saya bisa membuka LHKPN-nya itu lagi atau tidak bisa? Karena saya buka-buka agak sulit ya. Karena bukan apa-apa, saya mau mencocokkan dengan apa yang saya tulis kemarin dengan perpajakan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Maria pertanyaannya. Ini kami langsung cek kondisi web kami. Insya Allah saat ini tidak ada trouble Ibu. Nanti dipastikan kembali apakah jaringannya tidak ada trouble dari Ibu. Kalau misalnya ternyata sudah dicoba berulang, di-refresh kembali berulang masih kendalanya seperti itu, boleh nanti diinfokan ke kami, NIK dan juga capture kendala yang Ibu temui melalui WA agar bisa kami bantu untuk selesaikan kendala terkait jaringan tersebut. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Maria. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Ada Ibu. Oh ya, Ibu Yuniarti bukan? Trini, Ibu Trini. Oh Ibu Rini. Oh Ibu Trini ya. Silakan Ibu Trini. Iya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ingin menanyakan, kami ini kan di antara kami ini kan sering dapat hibah gitu ya Bu, hibah Pengmas atau mungkin hibah penelitian. Nah, itu kan uangnya di tabungan. Itu bagaimana ya Ibu? Itu kan belum digunakan gitu ya. Itu istilahnya titipan, nanti akan kami gunakan
ketika penelitian itu sampai berakhir begitu ya. Pertama itu, kedua misalnya saya itu punya surat berharga, tapi sebenarnya itu punya anak gitu ya Bu, tapi menggunakan nama saya, itu bagaimana ya Ibu? Saya baru Ibu, jadi baru tahun awal 2022 ini menjabat begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Trini. Yang pertama terkait dana hibah penelitian. Nah, ini biasanya memang kalau untuk di lingkungan pendidikan biasanya memang banyak ya Ibu, kalangan universitas ini yang mungkin mendapatkan hibah penelitian. Nah, kalau memang itu digunakan untuk hibah penelitian dan belum digunakan, silakan nanti saldo rekening Ibu dikurangi dengan dana hibah itu. Itu yang dicatatkan di LHKPN karena sebagian saldo tersebut bukan merupakan milik Bapak Ibu tetapi memang dana hibah untuk penelitian. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan surat berharga, kalau itu milik anak Ibu, kalau anaknya masuk kategori anak bukan tanggungan, maka atas surat berharga tersebut tidak perlu dicatatkan, meskipun atas namanya atas nama Bu Trini. Tetapi kalau anak tersebut masih masuk kategori anak tanggungan, maka harta tersebut harus tetap dicatatkan terkait surat berharganya. Seperti itu Ibu. Jadi melihat kondisi apakah anak tersebut anak tanggungan ataukah bukan. Seperti itu Bu Trini. Apakah sudah cukup jelas ataukah ada yang ingin ditambahkan? Silahkan Ibu. Sudah Ibu. Maaf satu lagi Ibu. Silahkan Ibu. Warisan ya. Jadi suami saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Warisan itu tapi masih atas nama suami ya, tetapi sebenarnya untuk saya. Itu bagaimana ya Ibu? Belum saya pindah nama begitu, belum balik nama. Oke, berarti itu warisan untuk suami Ibu ya? Bukan Atau warisan warisan dari untuk suami Ibu? ke saya. Oh, oke. Kalau warisan dari suami ke Ibu berarti tetap harus dicatatkan Ibu, meskipun mungkin secara administrasi masih atas nama Bapak gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa, silakan tetap dicatatkan karena itu sudah menjadi milik Ibu, seperti itu. Termasuk memang harta suami juga dicatatkan Ibu di LHKPN juga, kalau masih ada. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi ya Bu Hafidah ya. Boleh silakan Bu Al-Hadi Yasinta. Bustaman, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi saya kelewat yang pas ada nanya mengenai akun tadi ya. Waktu itu bulan Desember kita diminta sama UI menyampaikan aktivasi akun ya. Terus saya waktu email yang aktivasinya itu kayaknya kelewat gitu. Nah, itu proses aktivasinya untuk selanjutnya bagaimana ya? Apa di email saya sudah ada untuk aktivasinya, cuma saya klik linknya sudah nggak berlaku itu. Oh, oke. Baik Pak Al-Hadi. Nggak angus Kemungkinan gitu. baik, kemungkinan sudah expired karena sudah terlalu lama mungkin dikirimnya. Iya. Nanti bisa WA ke salah satu nomor yang sudah dikirimkan ke chat Bapak. Nanti kami Iya. bantu kirimkan ulang aktivasinya. Tapi di webnya itu ada link untuk reaktivasi apa pakai itu bisa ya? Boleh pakai itu juga bisa, tetapi kalau menggunakan yang di website, Bapak Ibu harus memastikan emailnya yang terdaftar di kami dengan email yang akan Bapak Ibu masukkan sudah sesuai. Seperti itu. Oke. Baik, nanti kita coba dulu ya. Makasih. Baik Ya, Pak, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mungkin kalau ada nanti ada kendala bisa kontak di nomor ini ada 081-nya 3 kali 75662 dengan Ibu Irma, kemudian dengan Ibu Jia, ada Bu Hafidah juga. Nomornya ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, sebelum ditutup Bu Hafidah mungkin satu lagi, bagaimana kalau suami dan istri itu pisah harta gitu? Ada pertanyaan gitu, Bu Hafidah, apakah harta suami juga tetap atau harta istri juga dimasukkan karena sudah ada perjanjian pisah harta? Oke, baik terima kasih pertanyaannya dari Bu Yasinta. Betul, kalaupun ada perjanjian pisah harta antara suami istri, tetap harta pasangannya harus dicatatkan. Nanti mungkin jika mengalami kendala dalam pengisian gitu ya, menjelaskan ke pasangan dan lain sebagainya, boleh nanti info ke kami, mungkin kami bisa bantu untuk menjelaskan. Karena memang sebagian besar penyelenggara negara yang ada perjanjian pisah harta biasanya agak sulit meyakinkan pasangannya untuk dicatatkan hartanya di LHKPN. Karena memang harta pasangan harus tetap dicatatkan, tetapi tidak akan mengklaim harta tersebut menjadi harta milik kita, gitu ya, karena ada
pencetusan atau penambahan klausul atas nama dari harta tersebut yang bisa disesuaikan. Kalau memang nama pasangan ya pasangan seperti itu. Jadi tetap harus dicatatkan Ibu Yasinta. Iya, terima kasih Bu Hafida atas penjelasannya, sudah semakin terang ya Bapak dan Ibu semua. Mungkin untuk closing statement dari Prof. Amalia selaku Direktur SDM, apakah masih ada Prof. Amalia ingin menyampaikan sesuatu? Masih ada. Bu Yasinta, terdengar suara saya ya? Iya, terdengar Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak. Ini dari Bu Hafida ya, atas penjelasannya, dan tadi saya lihat juga di chat masih ada nih dari Bu Irma juga ya yang sudah memberikan informasi mengenai data kontak untuk bisa berkonsultasi mungkin jika ada pertanyaan ya Bapak Ibu, jika langsung mengontak nomor WA yang ada di bawah ini, ataupun jika memang masih ada yang belum sempat mencatat atau mungkin ada pertanyaan di luar ini juga bisa mengontak PIC dari tim DSTM. Ya, nanti akan kita bantu untuk mengontak juga ke tim LHKPN langsung ya di sini dengan Bu Hafida dan Bu Irma. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Bu Hafida dan Bu Irma ya, sudah bersedia meluangkan waktu untuk membantu kami di UI. Di sini Pak Al-Hadi apa ada yang masih ingin ditanyakan Pak Al-Hadi? Ini kelihatannya masih res. Takutnya kelewat. Sudah selesai itu, aduh, Oh ya, harus baik. ini lagi ya. Masih raise hand, baik. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas waktunya juga dan perhatiannya. Semoga mungkin pertanyaan-pertanyaan ya yang ingin diklarifikasi, dikonfirmasi untuk membantu pengisian LHKPN dengan cermat ya dan akurat tentunya ya bisa dilaksanakan dengan adanya acara sosialisasi ini. Semoga kita bisa membantu Bapak Ibu semua ya melaksanakan kewajiban dan tentu saja membantu UI ya untuk melaksanakan kepatuhan ya untuk laporan harta kekayaan pejabat negara sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hafida dan tim. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan fakultas. Terima kasih. Bapak Ibu, Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sampai 31 Maret Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin live. Terima Assalamualaikum. kasih Bu Hafida. Waalaikumsalam. Terima kasih.